Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang Maha mengetahui setiap isi hati, Maha melihat setiap air mata, dan Maha mengatur setiap takdir dengan cara yang paling benar. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan kita semua yang berusaha berjalan di jalannya hingga akhir zaman. Saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah kita merasa hidup terasa berat, hati gelisah, pikiran tidak tenang, seakan-akan ada beban yang tidak terlihat namun sangat terasa? Kita sudah berusaha, sudah bekerja keras, sudah berdoa, tetapi tetap saja ada kegelisahan yang tidak hilang. Bahkan terkadang, di tengah keramaian, hati justru terasa kosong. Di zaman ini, banyak orang mencari ketenangan dengan berbagai cara. Ada yang mencarinya dalam harta, ada yang mengejarnya dalam kesibukan, ada pula yang mencoba melupakannya dengan hiburan. Namun seringkali semua itu hanya memberi ketenangan sesaat. Setelah itu, hati kembali gelisah, bahkan lebih kosong dari sebelumnya. Mengapa ini terjadi? Karena hati kita bukan diciptakan untuk dipenuhi oleh dunia. Hati kita diciptakan untuk dekat dengan Allah. Dan salah satu jalan paling kuat, paling dalam, dan paling istimewa untuk meraih ketenangan itu adalah melalui sholat tahajud. Tahajud bukan sekadar ibadah tambahan. Tahajud adalah panggilan cinta. Ketika dunia terlelap, ketika manusia sibuk dengan mimpinya, justru di saat itulah Allah membuka pintu langitnya, menunggu hamba-hambanya yang mau datang dengan penuh kerendahan hati. Bayangkan, di sepertiga malam terakhir, saat suasana begitu sunyi, tidak ada yang melihat, tidak ada yang memuji. Hanya ada kita dan Allah. Disitulah kejujuran seorang hamba diuji. Disitulah air mata menjadi saksi bahwa kita benar-benar membutuhkannya. Saudaraku, orang yang menjaga tahajud, meskipun hidupnya tidak selalu mudah, hatinya akan terasa lebih lapang. Masalah tetap ada, ujian tetap datang, tetapi ada ketenangan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ketenangan yang membuatnya kuat, membuatnya sabar, dan membuatnya yakin bahwa semua akan Allah atur dengan cara yang paling benar. Sebaliknya, ketika seseorang mulai meninggalkan tahajud, pelan-pelan hatinya menjadi keras. Ia lebih mudah gelisah, lebih cepat putus asa, dan lebih sulit merasakan nikmatnya hidup. Bukan karena Allah menjauhinya, tetapi karena ia sendiri yang menjauh dari salah satu pintu kedekatan dengan Allah. Jangan tinggalkan tahajud jika hidupmu ingin tenang. Karena disitulah tempat terbaik untuk mengadu, disitulah luka hati diobati, disitulah doa-doa yang tidak pernah kita ceritakan kepada siapapun, didengar langsung oleh Allah. Tidak harus lama, tidak harus banyak, bahkan 2 rakaat dengan hati yang hadir lebih berharga daripada panjangnya ibadah tanpa keikhlasan. Yang penting adalah istiqomah, yang penting adalah keinginan untuk terus kembali. Mulailah perlahan, bangun meski hanya beberapa menit sebelum subuh, angkat tanganmu, sebut nama-nama yang kamu cintai dalam doa, dan ceritakan semua kegelisahanmu kepada Allah. Percayalah, tidak ada satupun air mata di tahajud yang sia-sia. Sebelum kita lanjut, yuk bantu sebarkan kebaikan ini dengan klik like, share ke orang-orang tersayang, dan tuliskan di kolom komentar, siap tahajud malam ini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pengingat iman yang menenangkan hati setiap harinya. Saudaraku yang dirahmati Allah, ketika seseorang menjaga tahajud, Allah akan memberinya hadiah yang luar biasa, bukan hanya di akhirat, tetapi juga di dunia. Salah satu hadiah terbesar adalah ketenangan hati. Ketenangan ini bukan berarti hidup tanpa masalah. Justru orang yang rajin tahajud tetap diuji, tetap menghadapi kesulitan, namun bedanya, ia tidak mudah goyah. Hatinya terasa lebih kuat, lebih yakin, dan lebih bersandar kepada Allah. Selain itu, tahajud juga membuka pintu kemudahan. Banyak urusan yang terasa buntu tiba-tiba menemukan jalan. Banyak kesulitan yang perlahan menjadi ringan. Ini bukan kebetulan, tetapi karena ada doa-doa di malam hari yang Allah kabulkan dengan caranya. Tahajud juga mendekatkan kita kepada Allah. Semakin sering kita bangun di malam hari, semakin kita merasakan kehadirannya dalam hidup. Dan ketika hati sudah dekat dengan Allah, maka ketenangan itu akan datang dengan sendirinya. Maka jangan tinggalkan tahajud. Bukan karena kita kuat, tetapi karena kita butuh. Bukan karena kita sudah baik, tetapi karena kita ingin diperbaiki. Dan bukan karena hidup sudah tenang,
tetapi karena kita ingin Allah yang menenangkan hidup kita. Semoga Allah memberi kita kekuatan untuk bangun di sepertiga malam, menjaga tahajud, dan merasakan ketenangan yang selama ini kita cari. Amin. Saudaraku yang dirahmati Allah, seringkali kita mengira ketenangan itu datang ketika semua masalah selesai. Kita berpikir, nanti kalau urusan ini beres, aku pasti tenang. Atau, kalau keuangan sudah stabil, hati pasti damai. Namun kenyataannya tidak selalu seperti itu. Banyak orang yang hidupnya terlihat baik-baik saja, tetapi hatinya tetap gelisah. Sebaliknya, ada orang yang hidupnya sederhana, bahkan penuh ujian, tetapi hatinya terasa begitu tenang. Apa rahasianya? Rahasianya adalah kedekatan dengan Allah. Dan salah satu jalan tercepat untuk meraih kedekatan itu adalah melalui tahajud. Tahajud melatih kita untuk bergantung hanya kepada Allah. Di siang hari, kita mungkin masih bisa bergantung pada manusia, pada pekerjaan, atau pada kemampuan diri sendiri. Namun di malam hari, saat semua tertidur, kita benar-benar sendiri. Tidak ada yang bisa kita harapkan selain Allah. Disitulah keimanan kita diuji. Apakah kita benar-benar percaya bahwa Allah Maha mendengar? Apakah kita yakin bahwa Allah mampu mengubah keadaan kita? Atau selama ini kita hanya berdoa, tetapi hati kita masih ragu? Saudaraku, orang yang menjaga tahajud akan memiliki hati yang lebih lembut. Ia lebih mudah menangis ketika mengingat dosa, lebih mudah bersyukur atas nikmat kecil, dan lebih mudah memaafkan kesalahan orang lain. Ini karena hatinya sering dibersihkan di hadapan Allah. Setiap kali ia sujud di sepertiga malam, ia seperti melepaskan beban yang selama ini dipikul. Setiap doa yang ia panjatkan menjadi terapi bagi jiwanya. Dan setiap air mata yang jatuh menjadi saksi bahwa ia tidak sendirian. Tahajud juga membentuk mental yang kuat. Ketika seseorang terbiasa bangun di malam hari, melawan rasa malas, melawan kantuk, itu bukan hal yang mudah. Tetapi dari situlah lahir kekuatan. Ia menjadi pribadi yang lebih disiplin, lebih sabar, dan lebih tahan menghadapi ujian hidup. Bahkan, banyak orang soleh di masa lalu menjadikan tahajud sebagai sumber kekuatan mereka. Ketika menghadapi masalah besar, mereka tidak panik. Mereka justru memperbanyak tahajud. Karena mereka tahu, solusi terbaik bukan hanya dari usaha, tetapi dari pertolongan Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah, jangan pernah merasa bahwa tahajud itu hanya untuk orang yang sudah sempurna. Justru tahajud adalah jalan untuk memperbaiki diri. Jika kamu merasa banyak dosa, maka bangunlah di malam hari. Jika kamu merasa hidupmu berantakan, maka datanglah kepada Allah di waktu tahajud. Allah tidak menunggu kita menjadi baik untuk menerima kita. Justru Allah membuka pintunya agar kita menjadi baik. Dan ingatlah, setiap langkah kecil menuju tahajud itu sangat berharga. Mungkin hari ini kita hanya mampu bangun sekali dalam seminggu. Tidak apa-apa, teruskan, jangan menyerah. Karena istiqomah yang kecil lebih dicintai Allah daripada semangat besar yang hanya sesaat. Mulailah dengan niat yang tulus. Sebelum tidur, tanamkan dalam hati, "Ya Allah, bangunkan aku untuk tahajud." Niat ini sederhana tetapi sangat kuat. Karena ketika Allah melihat kesungguhan kita, Allah akan memudahkan langkah kita. Kemudian, buatlah suasana yang mendukung. Tidur lebih awal, kurangi hal-hal yang tidak perlu di malam hari, dan jauhi kebiasaan yang membuat kita lalai. Semua itu adalah bagian dari ikhtiar kita untuk mendekat kepada Allah. Saudaraku, ada satu hal yang sering kita lupakan, bahwa tahajud bukan hanya tentang meminta, bukan hanya tentang doa-doa yang kita panjatkan, tetapi tahajud adalah tentang hubungan. Hubungan antara seorang hamba dengan Robnya. Hubungan yang penuh cinta, penuh harap, dan penuh kerendahan hati. Ketika kita berdiri di hadapan Allah di malam hari, sebenarnya kita sedang mengatakan, "Ya Allah, aku butuh Engkau." Dan itulah bentuk ibadah yang paling jujur. Tidak ada kepura-puraan di tahajud. Tidak ada yang melihat.
Tidak ada yang menilai, hanya ada kita dan Allah. Dan dari situlah lahir ketenangan yang sejati. Saudaraku yang dirahmati Allah, jika hari ini hidupmu terasa berat, jangan buru-buru mencari pelarian. Jangan langsung menyalahkan keadaan. Cobalah kembali ke tahajud. Bangunlah malam ini, meskipun berat, meskipun malas, meskipun hanya 2 rakaat. Karena bisa jadi, disitulah titik balik hidupmu. Bisa jadi, doa yang selama ini kamu tunggu jawabannya akan Allah kabulkan di waktu itu. Bisa jadi, ketenangan yang selama ini kamu cari akan Allah turunkan di saat itu. Dan yang paling penting, kamu akan merasakan bahwa Allah itu dekat, sangat dekat. Akhirnya, jangan tinggalkan tahajud jika hidupmu ingin tenang. Jadikan ia sebagai kebiasaan, sebagai kebutuhan, dan sebagai tempat pulang ketika dunia terasa melelahkan. Semoga Allah melembutkan hati kita, menguatkan langkah kita, dan menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang istiqomah dalam tahajud. Amin, ya Rabbal Alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah, ada satu kenyataan yang perlu kita renungkan bersama, bahwa seringkali bukan hidup kita yang terlalu berat, tetapi hati kita yang terlalu jauh dari Allah. Kita sibuk memperbaiki keadaan di luar, tetapi lupa memperbaiki hubungan kita dengan Sang Pencipta. Padahal, ketika hati sudah dekat dengan Allah, maka apapun yang terjadi di luar tidak akan mudah mengguncang kita. Inilah rahasia ketenangan yang sejati. Dan tahajud adalah salah satu jalan paling dalam untuk mencapai kedekatan itu. Coba kita bayangkan, di saat orang lain terlelap dalam tidurnya, kita bangun dengan penuh kesadaran. Kita tinggalkan kenyamanan kasur, kita basuh wajah dengan air wudhu, lalu kita berdiri menghadap Allah. Itu bukan hal kecil. Itu adalah tanda bahwa kita memilih Allah di atas kenyamanan diri kita sendiri. Dan setiap pilihan yang kita ambil karena Allah tidak akan pernah sia-sia. Saudaraku, tahajud mengajarkan kita untuk jujur. Di siang hari, kita bisa saja terlihat kuat di hadapan orang lain. Kita bisa tersenyum, bisa berpura-pura baik-baik saja. Tetapi di malam hari, semua itu runtuh. Kita kembali menjadi diri kita yang sebenarnya. Kita menangis, kita mengeluh, kita mengakui kelemahan kita. Dan justru disitulah letak kekuatan kita. Karena Allah mencintai hamba yang datang dengan hati yang hancur, hati yang penuh harap, dan hati yang bergantung sepenuhnya kepadanya. Tahajud juga mengajarkan kita tentang sabar. Tidak semua doa langsung dikabulkan. Tidak semua harapan langsung terwujud. Tetapi setiap doa yang kita panjatkan di malam hari, pasti didengar oleh Allah. Allah mungkin tidak selalu memberi apa yang kita minta saat itu juga, tetapi Allah selalu memberi apa yang kita butuhkan pada waktu yang paling tepat. Inilah yang sering tidak kita sadari. Maka, jangan berhenti hanya karena belum melihat hasil. Teruslah mengetuk pintu langit. Teruslah datang kepada Allah di sepertiga malam, karena bisa jadi Allah sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih baik dari yang kita bayangkan. Saudaraku yang dirahmati Allah, ada keindahan yang hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang menjaga tahajud. Keindahan itu bukan hanya dalam bentuk materi, tetapi dalam bentuk rasa. Rasa tenang ketika menghadapi masalah, rasa yakin ketika doa belum terkabul, rasa sabar ketika ujian datang bertubi-tubi, dan yang paling indah adalah rasa dekat dengan Allah. Ketika seseorang sudah merasakan ini, ia tidak akan mudah meninggalkan tahajud, karena ia tahu disitulah sumber kekuatannya, disitulah tempat ia mengisi ulang jiwanya yang lelah. Namun sebaliknya, ketika seseorang mulai meninggalkan tahajud, ia akan merasakan perubahan dalam dirinya. Hatinya menjadi lebih mudah gelisah, ibadahnya terasa lebih berat, dan hidupnya terasa lebih sempit, meskipun secara lahiriah terlihat baik-baik saja. Ini adalah tanda bahwa hatinya mulai menjauh dari sumber ketenangan. Saudaraku, jika hari ini kita termasuk orang yang jarang atau bahkan tidak pernah tahajud, jangan putus asa, jangan merasa terlambat. Pintu Allah selalu terbuka. Mulailah dari sekarang. Tidak perlu menunggu sempurna, tidak perlu menunggu waktu yang tepat, karena waktu terbaik untuk kembali adalah saat ini.
buatlah langkah kecil. Pasang niat sebelum tidur. Minta kepada Allah agar dibangunkan. Dan ketika terbangun, jangan tunda, segera bangkit meskipun berat. Karena melawan rasa malas di awal itulah yang akan menentukan langkah kita selanjutnya. Saudaraku yang dirahmati Allah, ingatlah bahwa hidup ini tidak selalu tentang hasil, tetapi tentang proses. Dan tahajud adalah proses mendekatkan diri kepada Allah. Mungkin kita belum merasakan perubahan besar dalam hidup kita. Mungkin masalah kita belum selesai. Tetapi selama kita terus menjaga tahajud, percayalah, kita sedang berada di jalan yang benar. Allah tidak akan menyia-nyiakan hamba yang datang kepadanya dengan sungguh-sungguh. Dan suatu saat nanti, kita akan melihat sendiri bagaimana Allah mengubah hidup kita. Mungkin tidak dengan cara yang kita duga, tetapi dengan cara yang paling indah dan paling tepat. Akhirnya, saudaraku, jangan tinggalkan tahajud jika hidupmu ingin tenang. Jadikan ia sebagai sahabat setia di setiap malam. Jadikan ia sebagai tempat curhat terbaik. Dan jadikan ia sebagai jalan untuk kembali kepada Allah. Semoga Allah membangunkan kita di sepertiga malam, menguatkan langkah kita untuk istiqomah, dan menghadiahkan ketenangan dalam hati kita. Amin ya Rabbal Alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah, mari kita renungkan lebih dalam lagi bahwa hidup ini pada hakikatnya adalah perjalanan menuju Allah. Setiap langkah kita, setiap keputusan kita, bahkan setiap rasa yang kita alami, semuanya adalah bagian dari perjalanan itu. Namun seringkali kita tersesat, bukan karena kita tidak tahu arah, tetapi karena kita terlalu sibuk dengan dunia hingga lupa tujuan. Kita mengejar banyak hal, harta, jabatan, pengakuan, kenyamanan. Namun semakin kita kejar, terkadang justru semakin terasa kosong. Ini bukan karena semua itu salah, tetapi karena kita berharap ketenangan dari sesuatu yang memang tidak diciptakan untuk memberi ketenangan sejati. Ketenangan itu hanya datang dari Allah. Dan salah satu jalan paling sunyi, paling dalam, dan paling jujur untuk menemukannya adalah melalui tahajud. Saudaraku, tahajud bukan hanya tentang bangun malam. Tahajud adalah tentang bangkitnya hati. Banyak orang yang terbangun di malam hari, tetapi tidak semua hatinya hidup. Namun orang yang benar-benar tahajud, hatinya ikut bangun, ikut sadar, dan ikut kembali kepada Allah. Di saat itulah kita mulai memahami arti hidup yang sebenarnya. Bahwa kita ini lemah, bahwa kita ini butuh pertolongan, bahwa tanpa Allah kita tidak ada apa-apanya. Dan justru dari kesadaran itulah lahir kekuatan. Saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah kita bertanya, mengapa orang-orang soleh sangat menjaga tahajud mereka? Padahal mereka sudah dekat dengan Allah, sudah baik amalnya, sudah kuat imannya. Jawabannya sederhana, karena mereka tahu bahwa hati ini mudah berubah, iman ini bisa naik dan turun, dan tahajud adalah salah satu cara untuk menjaga agar hati tetap hidup. Mereka tidak merasa cukup dengan ibadah di siang hari. Mereka tidak merasa aman dengan amal yang sudah mereka lakukan. Justru mereka semakin mendekat kepada Allah, karena mereka sadar bahwa mereka selalu membutuhkannya. Ini pelajaran besar untuk kita, bahwa tahajud bukan hanya untuk orang yang sedang susah, tetapi juga untuk orang yang ingin menjaga dirinya agar tetap berada di jalan yang benar. Saudaraku, ada satu momen yang sangat istimewa dalam tahajud, yaitu ketika kita berdoa. Di saat itu, kita berbicara langsung kepada Allah. Tidak ada perantara, tidak ada batasan. Kita bisa mengatakan apa saja, keluh kesah kita, harapan kita, bahkan hal-hal yang tidak bisa kita ungkapkan kepada siapapun. Dan yang luar biasa, Allah mendengarkan semuanya. Tidak ada doa yang terlalu kecil bagi Allah. Tidak ada masalah yang terlalu besar bagi Allah. Maka, jangan ragu untuk meminta. Jangan malu untuk menangis. Karena justru disitulah letak keindahan hubungan antara hamba dan Rabb-Nya. Saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah kita bertanya,
mengapa orang-orang soleh sangat menjaga tahajud mereka? Padahal mereka sudah dekat dengan Allah, sudah baik amalnya, sudah kuat imannya. Jawabannya sederhana, karena mereka tahu bahwa hati ini mudah berubah. Iman ini bisa naik dan turun, dan tahajud adalah salah satu cara untuk menjaga agar hati tetap hidup. Mereka tidak merasa cukup dengan ibadah di siang hari. Mereka tidak merasa aman dengan amal yang sudah mereka lakukan. Justru mereka semakin mendekat kepada Allah, karena mereka sadar bahwa mereka selalu membutuhkannya. Ini pelajaran besar untuk kita, bahwa tahajud bukan hanya untuk orang yang sedang susah, tetapi juga untuk orang yang ingin menjaga dirinya agar tetap berada di jalan yang benar. Saudaraku, ada satu momen yang sangat istimewa dalam tahajud, yaitu ketika kita berdoa. Di saat itu, kita berbicara langsung kepada Allah. Tidak ada perantara, tidak ada batasan. Kita bisa mengatakan apa saja, keluh kesah kita, harapan kita, bahkan hal-hal yang tidak bisa kita ungkapkan kepada siapapun. Dan yang luar biasa, Allah mendengarkan semuanya. Tidak ada doa yang terlalu kecil bagi Allah. Tidak ada masalah yang terlalu besar bagi Allah. Maka, jangan ragu untuk meminta. Jangan malu untuk menangis. Karena justru disitulah letak keindahan hubungan antara hamba dan Robnya. Saudaraku yang dirahmati Allah, kadang kita merasa doa kita belum dikabulkan. Kita sudah berdoa berkali-kali, sudah menangis di malam hari, tetapi keadaan belum berubah. Lalu kita mulai lelah, mulai ragu, bahkan mungkin ingin menyerah. Namun ingatlah, Allah tidak pernah mengabaikan doa hambanya. Setiap doa yang kita panjatkan di waktu tahajud, pasti dicatat, pasti diperhatikan. Hanya saja, Allah yang Maha mengetahui kapan waktu terbaik untuk mengabulkannya. Bisa jadi Allah menunda karena ingin menguji kesabaran kita. Bisa jadi Allah mengganti dengan sesuatu yang lebih baik. Atau bisa jadi Allah menyimpannya sebagai pahala yang luar biasa di akhirat nanti. Maka tugas kita bukan memastikan kapan doa itu terkabul, tetapi memastikan bahwa kita terus berdoa dan tidak berhenti berharap. Saudaraku, tahajud juga mengajarkan kita tentang keikhlasan. Karena ibadah ini dilakukan di saat tidak ada yang melihat. Tidak ada pujian, tidak ada sanjungan. Hanya kita dan Allah. Disitulah keikhlasan benar-benar diuji. Apakah kita beribadah karena Allah atau karena ingin dilihat manusia? Dan ketika kita terbiasa melakukan sesuatu yang baik tanpa dilihat orang lain, maka perlahan-lahan hati kita akan menjadi lebih bersih. Kita tidak lagi bergantung pada penilaian manusia. Kita tidak lagi mudah kecewa karena ucapan orang lain. Kita hanya fokus pada satu hal, ridho Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah, jika kita ingin hidup yang tenang, maka jangan hanya memperbaiki keadaan luar, perbaikilah hati kita. Dan salah satu cara terbaik untuk memperbaiki hati adalah dengan tahajud. Bangunlah malam ini, meskipun hanya sebentar, meskipun hanya 2 rakaat, meskipun dengan mata yang masih berat, karena bisa jadi langkah kecil itu akan membawa perubahan besar dalam hidup kita. Dan jangan lupa, ketenangan yang kita cari selama ini mungkin bukan ada di luar sana, tetapi ada di sepertiga malam saat kita bersujud dan berkata, "Ya Allah, aku butuh Engkau." Akhirnya saudaraku, jangan tinggalkan tahajud jika hidupmu ingin tenang. Peganglah ia erat-erat, jadikan ia sebagai kebiasaan, dan jangan pernah merasa cukup tanpa kehadirannya. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang selalu kembali kepadanya, yang selalu menjaga tahajud, dan yang diberikan ketenangan dalam setiap langkah hidupnya. Amin ya Rabbal Alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah, sampai di titik ini, kita mulai memahami bahwa tahajud bukan sekedar ibadah tambahan, tetapi sebuah kebutuhan jiwa. Sebagaimana tubuh kita butuh makan dan minum, hati kita juga butuh asupan agar tetap hidup. Dan salah satu asupan terbaik bagi hati adalah tahajud. Tanpa itu, hati perlahan akan kering. Tanpa itu,
jiwa akan mudah lelah. Tanpa itu, hidup terasa kosong meskipun terlihat penuh. Saudaraku, kita hidup di dunia yang penuh dengan distraksi. Setiap hari mata kita disibukkan oleh banyak hal, telinga kita dipenuhi suara, pikiran kita dipenuhi urusan. Hingga tanpa kita sadari, hati kita menjadi jauh dari Allah. Dan ketika hati jauh dari Allah, maka ketenangan pun ikut menjauh. Disinilah tahajud menjadi sangat penting. Ia adalah waktu di mana kita memutus hubungan dengan dunia dan kembali menyambung hubungan dengan Allah. Ia adalah momen di mana kita berhenti sejenak dari segala kesibukan, lalu fokus hanya kepada Sang Pencipta. Bayangkan jika setiap malam kita memiliki waktu khusus untuk Allah, waktu di mana kita tidak memikirkan pekerjaan, tidak memikirkan masalah dunia, tetapi hanya memikirkan bagaimana mendekat kepadanya. Betapa indahnya hidup itu. Saudaraku yang dirahmati Allah, tahajud juga mengajarkan kita untuk tidak bergantung pada dunia. Ketika seseorang sering bangun di malam hari, ia akan mulai menyadari bahwa dunia ini tidak sepenting yang ia kira. Ia mulai melihat bahwa semua yang ada di dunia ini bersifat sementara. Harta bisa hilang, jabatan bisa pergi, manusia bisa berubah. Tetapi Allah tidak pernah berubah. Allah selalu ada, selalu dekat, dan selalu siap menolong. Dari situlah lahir ketenangan yang sejati. Karena kita tidak lagi menggantungkan kebahagiaan pada sesuatu yang sementara, tetapi pada sesuatu yang kekal. Saudaraku, ada satu hal lagi yang sangat istimewa dari tahajud, yaitu keberkahan. Orang yang menjaga tahajud akan merasakan keberkahan dalam hidupnya. Mungkin hartanya tidak melimpah, tetapi terasa cukup. Mungkin hidupnya sederhana, tetapi terasa bahagia. Mungkin jalannya tidak selalu mudah, tetapi selalu ada pertolongan. Ini adalah tanda bahwa Allah memberkahi hidupnya. Keberkahan itu tidak selalu terlihat secara kasat mata, tetapi sangat terasa dalam hati. Dan itulah yang membuat hidup menjadi lebih ringan dan lebih indah. Saudaraku yang dirahmati Allah, namun kita juga harus jujur pada diri sendiri. Menjaga tahajud bukan hal yang mudah. Banyak godaan yang akan datang. Rasa malas, kantuk, kelelahan, bahkan bisikan untuk menunda. Besok saja, nanti saja kalau sudah lebih siap, atau tunggu hati sudah benar-benar tenang. Padahal justru karena hati kita belum tenang, kita harus tahajud. Jangan tunggu semangat datang, jangan tunggu waktu luang. Karena jika kita menunggu, bisa jadi kita tidak akan pernah memulai. Mulailah dalam kondisi apapun, mulailah meskipun berat, mulailah meskipun belum sempurna. Karena Allah tidak melihat kesempurnaan kita, tetapi melihat usaha kita. Saudaraku, jika suatu malam kita gagal bangun, jangan menyerah, jangan langsung berhenti. Itu hal yang wajar, bahkan orang-orang soleh pun pernah merasakannya. Yang penting adalah kita kembali mencoba. Malam berikutnya, kita bangun lagi, kita lawan lagi rasa malas itu, kita datang lagi kepada Allah. Dan percayalah, setiap usaha itu tidak akan sia-sia. Saudaraku, yang dirahmati Allah, tahajud bukan hanya mengubah hidup kita, tetapi juga bisa menjadi sebab berubahnya takdir kita. Doa yang kita panjatkan di malam hari memiliki kekuatan yang luar biasa. Banyak orang yang hidupnya berubah karena doa di sepertiga malam. Dari yang susah menjadi mudah, dari yang sempit menjadi lapang, dari yang gelisah menjadi tenang. Ini bukan cerita, tetapi kenyataan yang dirasakan oleh banyak orang yang menjaga tahajud. Maka jangan remehkan ibadah ini, jangan anggap ia sebagai sesuatu yang kecil. Karena bisa jadi, disitulah Allah menyimpan solusi dari semua masalah kita. Saudaraku, akhirnya kita sampai pada satu kesimpulan sederhana, tetapi sangat dalam. Bahwa jika kita ingin hidup yang tenang, maka kita harus dekat dengan Allah. Dan salah satu cara terbaik untuk mendekat adalah melalui tahajud. Jangan tinggalkan tahajud, jangan lepaskan ia dari hidup kita. Karena disitulah kita menemukan diri kita yang sebenarnya. Disitulah kita belajar untuk ikhlas, disitulah kita belajar untuk sabar, dan disitulah kita merasakan cinta Allah yang begitu besar. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang terpilih untuk bangun di sepertiga malam. Hamba-hamba yang hatinya selalu hidup, yang lisannya selalu berdoa, dan yang hidupnya dipenuhi ketenangan. Semoga Allah menjaga langkah kita, menguatkan niat kita,
dan memudahkan kita untuk istiqomah dalam tahajud. Amin ya Rabbal Alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah, sebagai rangkuman dari semua yang telah kita bahas, mari kita simpulkan dengan hati yang jujur, bahwa tahajud bukan hanya ibadah sunnah yang bisa kita lakukan atau kita tinggalkan sesuka hati. Ia adalah kebutuhan. Ia adalah jalan pulang bagi hati yang lelah. Ia adalah tempat terbaik untuk mencari ketenangan yang tidak bisa diberikan oleh dunia. Kita telah memahami bahwa hidup ini tidak akan pernah lepas dari ujian. Masalah akan selalu ada, kesulitan akan selalu datang, dan kegelisahan bisa menghampiri kapan saja. Namun yang membedakan adalah bagaimana kita menghadapinya. Apakah kita menghadapinya sendirian atau kita menghadapinya bersama Allah? Disinilah tahajud menjadi pembeda. Orang yang menjaga tahajud tidak berarti hidupnya tanpa masalah, tetapi ia memiliki tempat untuk mengadu, memiliki sandaran yang kuat, dan memiliki ketenangan yang tidak dimiliki oleh orang yang jauh dari Allah. Tahajud mengajarkan kita untuk kembali kepada Allah setiap malam, kembali memperbaiki diri, kembali menata hati yang mungkin mulai lelah dan rapuh, dan yang paling indah, tahajud mengingatkan kita bahwa kita tidak pernah sendiri. Saudaraku, jangan pernah menunda untuk memulai. Jangan menunggu hati tenang untuk tahajud, karena justru tahajudlah yang akan menenangkan hati. Jangan menunggu waktu luang, karena waktu terbaik adalah ketika kita mau meluangkan waktu untuk Allah. Mulailah dari yang sederhana, 2 rakaat di malam hari, doa yang tulus dari hati, dan air mata yang jujur di hadapan Allah. Itu sudah lebih dari cukup untuk membuka pintu ketenangan. Saudaraku yang dirahmati Allah, jika kita ingin hidup yang benar, hidup yang tenang, dan hidup yang penuh makna, maka jangan tinggalkan tahajud. Jadikan ia bagian dari hidup kita, bukan sekadar sesekali, tetapi menjadi kebiasaan yang kita jaga. Karena bisa jadi bukan dunia yang perlu kita ubah, tetapi hati kita yang perlu kita dekatkan kepada Allah, dan tahajud adalah jalannya. Saudaraku yang dirahmati Allah, akhirnya kita sampai di penghujung pembahasan ini. Semoga setiap kata yang disampaikan bukan hanya didengar, tetapi juga menyentuh hati dan menggerakkan kita untuk berubah. Mari kita mulai dari malam ini. Tidak perlu menunggu besok, tidak perlu menunggu sempurna. Bangunlah meskipun berat, berdirilah meskipun lelah, dan bersujudlah meskipun dengan air mata. Katakan kepada Allah apa yang selama ini kita pendam. Ceritakan semua kegelisahan kita, minta apa yang kita inginkan, dan serahkan semua kepadanya dengan penuh keyakinan. Karena Allah tidak pernah jauh, Allah selalu dekat, dan Allah selalu mendengar. Semoga Allah memanggil kita setiap malam untuk bangun dan bersujud kepadanya. Semoga Allah melembutkan hati kita, menguatkan langkah kita, dan memberikan kita ketenangan yang selama ini kita cari. Jangan tinggalkan tahajud, karena disitulah ada jawaban, disitulah ada kekuatan, dan disitulah ada cinta Allah yang begitu luas. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.